Dua, satu, and action. Halo. Akhirnya ketemu lagi di @lilo. Setelah lama sekali ya saya tidak konten, dan sekarang ada teman saya. Halo. Halo. Kak Nada. Halo. Di episode sebelumnya, di video sebelumnya, saya undang murid juga lulusan Lilo dan berbagi tentang pengalaman buruknya saat syuting. Ini bukan apa-apa ya, bukan judul ya. Segmen ini sebenarnya agar aku bisa ngasih semacam pelajaran ke calon-calon aktor atau pemula-pemula, talent-talent yang sedang menapaki jenjang karir di dunia persyutingan, ya. Jadi biar nggak kebablasan, biar nggak merasa teraniaya sendirian gitu. Bisa jaga diri. Bisa jaga diri juga gitu. Nah, sekarang saya hadirkan Nada ya. Belum terkenal juga Nada itu, belum terkenal. Kalau terkenal nanti kontennya langsung terus gitu ya. Pengennya bertahap. Padune iki kanca-kancaku sing teman-temanku yang artis nggak mau aja sih. Kalau mau misalnya saya hadirkan siapa itu langsung. Iya, bisa nanti bilang sama Mas Alex langsung. Ya, makanya saya hadirkan teman-teman yang belum terkenal ya. Ada murid Lilo yang sudah terkenal ya susah juga ya dihadirkan di sini. Jadwalnya nggak pas ya. Iya, itu bahasa halus ya, bahasa halus dari nggak sudi lagi ke Lilo gitu kan. Jadwalnya nggak pas, nggak gitu ya. Hai murid-murid Lilo yang sudah terkenal, masih ingat saya Alex Wendra dan masih ingat ruang ini, ruang belajar Anda. Papan tulis ini. Ya, oke lah, langsung aja. Nada punya pengalaman buruk nggak saat syuting? Kalau pengalaman buruk ya pasti pernah ya, ada. Ada. Cuman beberapa hal itu udah aku lupakan sih sebenarnya. Nah, sekarang diingat-ingat lagi. Ya, makanya ini aku di-recall lagi. Kalau misalkan dibilang buruk, ya ini karena tadi judulnya adalah untuk membantu nih teman-teman yang baru mau mendalami jenjang karirnya di persyutingan. Nggak berniat menggurui loh ya. Ya, bukan berniat menggurui, tapi ya ini bisa jadi catatan sih buat kedepannya. Ya, berbagi lah ya. Jadi kalau dulu itu aku pernah, ini teknis banget. Jadi aku pernah di casting di salah satu tempat lah, agensi ya, aku bisa sebut agensi ya. Agensi X misalnya. Ya, agensi X. Bukan Lilo Acting School kan? Bukan ya. Lilo jarang ada open cast. Lilo itu nanti saya ceritakan kenapa saya membangun bisnis yang seperti ini. Ya, waktu itu aku casting di situ, Mas Alex dan teman-teman. Nah, cuman di hari itu ini ceritanya panjang banget sih. Waktu itu ada film, tapi filmnya nggak tayang, teman-teman. Filmnya nggak jadi tayang. Aku nggak diundang waktu itu untuk casting. Nggak diundang untuk casting. Cuman karena udah mentok nih, casting directornya udah mentok, terus habis itu carilah kemana-mana di Jogja kan banyak banget tuh agensi, ya talent lah ya. Manajemen artis. Manajemen artis tuh banyak banget. Terus habis itu ada salah satu casting director yang dia cerita nih, curhat sama aku. Di saat aku casting di film lainnya, bukan di film yang aku ceritakan ini. Oh, jadi kamu lagi casting di project yang lain. Terus habis itu casting director ini kebetulan ada di tempat. Terus curhat lah sama aku. Kamu. Ini aku mentok banget nih nyari talent buat film X nih. Nah, film Y karena agensi X. Oh ya, film Y nih gitu. Lah, emang udah ngajuin berapa banyak? Aku gitu. Udah banyak banget nih, 150 orang, nggak cocok-cocok sama sutradaranya. 150 orang. Wow. Hebat sekali. Hebat banget kan, itu casting directornya bisa dapetin 150. Atau kualitas orang-orangnya yang buruk juga nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. 150 orang. Nah, itu tuh banyak banget. Terus habis itu akhirnya karena aku nggak diundang, jadi ya aku juga diem aja di situ kan. Terus ya aku cuman mendengarkan lah di situ curhatan si Mas ini. Terus si Mas casting director ini. Terus habis itu di hari yang sama aku tuh pergi ke tempat casting yang lain. Casting yang lain lagi, casting
apa ya? Z, nah, Z. Z. Nah, Casting Z waktu Z, itu. Karena dulu kan rajin banget ya, rajin casting. Hebat sekali Anda ya. Rajin Saya casting. nggak pernah casting. Rajin Z. casting di Project Z. Nah, sampai sana, nggak lama kemudian Mas director casting director ini datang, yang Y ini tadi datang. Oke, Datang ke tempat itu, loh ketemu lagi, kayak gitu sama si Mas ini. Terus di sana ada obrolan lah antara si manajemen artis ini dengan si Mas Y ini juga. Masalah casting itu tadi, si film Y yang udah ngajuin 150 orang itu yang nggak dapet. Terus karena di situ aku posisinya lagi casting untuk film Z, jadi aku tidak bawa wardrobe yang seharusnya disuruh kan. Di film Y. Film Y, betul. Nah, terus tiba-tiba aku dibilangin, Nada kamu casting film Y aja. Gimana nih, aku nggak prepare, karena kan yang aku prepare kan adalah di film Z. Z. Gitu, terus habis itu, kostumnya gimana dan lain sebagainya. Oh, aku pinjemin, katanya kayak gitu. Kata si manajemen artis ini. Manajemen artis X ya sebutlah ya. Ya, si X itu tadi. Terus habis itu karena udah dipinjemin baju dan lain sebagainya, aku cobalah. Alhamdulillah lolos. Yang di film untuk Y ya sebenarnya. Di film Y ini lolos. Syuting dan lain sebagainya, karena aku taunya mendengar cerita itu dari Mas casting director Y ini tadi, bukan manajemen artisnya loh Mas, bukan manajemen artisnya. Ya udah, aku berasumsi bahwa bayaranku sekian karena udah deal-dealan di awal kan. Oke. Ada dialog dan lain sebagainya. Oke. Terus habis itu setelah syuting, ternyata bayarannya tidak sesuai. Karena ada potongan manajemen artis. Dari si manajemen artis X. Iya. Dia merasa Anda bawaan dia. Oke. Gara-gara castingnya di tempatnya dia. Oh gitu. Nah, ini kan bikin aku berasumsi kok nggak ada obrolan ya. Kalau misalkan tiba-tiba gitu, merasa seolah-olah kamu dan anak buahnya atau anggota dari manajemen artis X. Padahal ini curhatannya adalah aku dan si casting director aja gitu loh. Nggak ada obrolan bahwa aku bawaannya si manajemen artis ini atau gimana dan lain sebagainya. Kok aneh ya gitu kan. Terus habis itu banyak lah pasti yang sharing-sharing gitu. Maksudnya bukan akunya ya Mas. Banyak lah teman-teman yang syuting di hari itu juga tuh kayak nanyain, potongan fee-nya berapa loh. Aku nggak tahu karena waktu itu aku ngerasa aku bukan bawaannya dia gitu loh. Tapi malah ternyata pas aku menerima bayarannya tidak sesuai. Terus aku hitung sendiri tanpa aku mengkonfirmasi ke manajemen artis ini. Karena kayak feelingku adalah ini kayak dipotong sama manajemen artis ini deh. Oh ternyata benar. Karena memang potongannya sebesar itu. Gitu. Sekitar berapa? 25%? 20 sampai 25% deh, kayak aku lupa gitu. Itu teman-teman, jadi menurutku itu buruk karena kan kamu udah berusaha keras ya untuk casting. Sekarang aku tahu. Tapi sekarang aku tanya, waktu itu kamu nanya nggak sama manajemen artisnya? Aku ada di bawahmu, pekerjamu, atau aku langsung nih urusannya dengan casting directornya nih? Itu yang harus jadi catatan teman-teman. Karena di hari itu aku nggak menanyakan itu Mas Alex. Salahku di situ. Iya. Salahku di situ karena aku tidak menanyakan itu ke manajemen artis ini. Makanya dia berasumsi yang itu dan aku jadi berprasangka buruk nih tentang si manajemen artis ini gitu. Juga sebenarnya ada dua kesalahannya, bukan hanya di Nada, itu juga di manajemen artisnya. Harusnya sebagai badan usaha betul. Harus jelas, harus sehat pekerjaannya. Bagi Anda yang mau bikin manajemen artis jelas. Anda tanya ke orang itu, Dek, kamu mau casting, ikut di bawah naungan manajemenku ya, gitu ya. Nanti kalau iya, kamu lolos akan dapat potongan segini persen. Itu betul. Juga harus jelas. Ya maaf aja ya kalau misalnya ada manajemen artis yang masih melakukan pola purba dan itu jahat ya, itu jahat sekali ya. Karena yang bekerja yang keringetan itu bukan hanya manajemen artis yang ngasih info, cuman ngasih info nemenin itu nggak bisa nganggur tiduran. Saya pernah jadi
ada di jajaran Posisi itu. Iya, posisi manajemen artis itu. Makanya di Lilo itu manajemen artis saya hilangkan karena saya merasa saya nggak bekerja sama sekali. Akhirnya yang kerja ya talentnya, duitnya sama talent semua, sama Lilo semua. Itu. Nah, saya tahu betul manajemen artis seperti apa pekerjaannya. Nah, harusnya Anda kalau misalnya masih ada manajemen artis yang seperti itu, insaf. Insaf, Anda insaf ya. Anda sudah memakan hak orang lain tanpa sepengetahuannya. Anda harus insaf sebelum azab datang. Ya. Istighfar. Kalau Anda muslim istighfar, kalau Anda pakai agama lain tetap insaf. Itu Anda memakan duit keringat orang lain tanpa memberitahu nih clearnya segini, nanti potongannya segini. Atau bagi Anda yang ingin bikin manajemen artis, Anda harus jelas ya bekerja dengan siapa, ngasih tahu, Dek, kamu ada di bawah naunganku, nanti kalau kamu lolos casting, potongannya segini. Itu ya tolong ya. Yang kerja itu ya yang talent-talentnya itu. Dan juga pelajaran buat Nada yang waktu itu jadi talentnya ya, atau siapapun. Begitu dapat tawaran casting dari seseorang, tanya, Anda manajemen artis bukan? Kalau misalnya iya, kalau misalnya lolos, potongannya berapa? Harus bilang gitu. Aku sudah sering sih sebenarnya berkali-kali di apa namanya di podcast ini ya, podcast pang ini ya. Pang ini Bronx. Podcast Bronx ini. Podcast pang kata temanku. Seadanya. Sering ngomong gitu. Harus berani ya, harus berani. Betul. Kemarin yang sama Punto itu ada pelecehan seksual dan seterusnya. Ngomong, Anda tuh bisa ngomong ya apa keluhan Anda gitu, maksudnya Anda sedang teraniaya oleh apa gitu, duit Anda yang bekerja, maksudnya ngomong. Kita masuk di dunia kerja. Itu untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek di yang judul-judul di bawah itu ada tentang apa itu manajemen artis. Silahkan dicari di situ. Iya benar. Dan maksudnya kalau bisa sebelum mengiyakan itu ya maksudnya apa ya? Ya sharing-sharing dulu lah. Cari tahu dulu walaupun memang ya mungkin ada ya Mas orang-orang yang ngebet pengen jadi bintang. Iya, dan nggak dibayar juga nggak apa-apa. Iya, itu nggak begitu. Karena kan kalian juga udah usaha gitu loh. Kalian belajar. Sadar, sehatlah, berpikir sehatlah, logis lah. Iya, betul. Anda sekalinya diinjak akan tetap diinjak. Jangan berpikir itu batu loncatan. Anda akan jadi batu loncatan untuk karir orang lain. Jadi sehat ya. Iya, Anda ada di sana itu bekerja. Tanya honornya berapa. Kalau ada potongannya berapa. Berapa hari kerja, sampai jam berapa kerja. Ini dunia kerja. Jangan mikir, oh apa-apa, nggak dibayar. Yang penting aku nanti jadi artis di sana. Enggak, bullshit. Jangan kayak gitu. Jangan percaya. Jangan di podcast ini. Hanya di podcast Pang ini yang bisa ngomong seenaknya seperti ini ya. Saya bongkar semuanya. Oke? Ini kayak jualan obat. Ya. Saya bongkar semua. Itu. Teman-teman saya yang punya manajemen artis juga banyak. Ya terserah aja, saya nggak peduli. Kalau misalnya ada teman-teman saya yang masih bekerja dengan cara tidak sehat, segera insaf. Kalau misalnya bukan teman-teman saya yang mendengarkan ini, Anda insaf ya daripada nanti azab datang. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Oke? Betul. Anda jangan jadi orang jahat. Ya, saya bukan orang baik, tapi saya mencoba untuk tidak melakukan kejahatan itu. Makanya di Lilo nggak ada manajemen artis. Langsung dihapus. Ya, saya hapus. Kalau Anda syuting dari Lilo, misalnya uniformnya dari Lilo, itu duit 100% buat Anda. Nah, tapi nggak usah apa namanya borong pengen jadi apa Lilo ya, nanti di Lilo terus nanti mau saya biar enggak. Gitu. Di Lilo hanya ada orang-orang cerdas. Yoi. Masih ada lagi nggak Nada pengalaman buruk? Pengalaman buruk mungkin as a crew kali ya. Sebagai kru. Kita sambung setelah ini. Oh, ya, boleh. Karena durasinya nanti panjang sekali. Oh ya boleh. Kalau untuk jadi pemain? Ya? Kayaknya itu sih ya yang paling aku ingat karena itu sakit banget gitu dapat potongan segitu besarnya. Wow. Iya. Ya honornya segini, ada potong segini. Sakit. Koruptor. Nah, apalagi UMR Jogja. Waduh. Saya panahan. Waduh. Begitu ya. Itu sih. Ya, semoga saya juga tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan ya kalau misalnya saya pernah melakukan kesalahan sama, saya minta maaf. Ya. Nah, mumpung ini waktunya Lebaran, jadi masih. Mohon maaf lahir batin. Kita sambung setelah ini part kedua tentang cerita apa pengalaman buruknya Nada. Ya.